Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di kuliah kalkulus 1 di pertemuan kelima ya. Oke. Sebelumnya kemarin kita sudah bahas materi tentang sistem bilangan real ya. Sistem bilangan real, terus kemudian pertidaksamaan, ketaksamaan, dan nilai mutlak. Saya harapkan kalian sudah bisa ya, bisa mengerjakan. Karena itu nanti dasar, yaitu materi dasar yang bisa jadi akan kita gunakan sampai besok semester 4 minimal, sampai semester 4, kalau bisa malah sampai di mata kuliah lain. Nah, sekarang kita bahas mengenai koordinat. Jadi kita bahas tentang koordinat kartesius, mungkin kalian sudah paham, sudah pernah dipelajari di SMP atau SMA lah, koordinat kartesius. Kemudian titik ya, titik letak dan jarak dua titik, kemudian jarak dua titik, dan kemudian nanti kita akan bahas tentang persamaan garis, gradien dan persamaan garis. Nah, kalau sampai waktunya ya, karena ya mungkin pertemuannya kalau nggak hari ini ya mungkin kita lanjutkan besok. Oke, yang pertama langsung aja ya, kita bahas tentang koordinat kartesius. Mungkin kalian sudah paham semua ya. Koordinat, jadi dalam persamaan matematika itu ada koordinat yang fungsinya adalah untuk memudahkan kita mengetahui jarak biasanya atau letak dari suatu titik. Jadi koordinat itu bukan hanya diartikan sesuai dengan matematika ya, koordinat. Kalau dalam dunia ini, belahan dunia ada juga namanya bujur sama lintang ya, lintang selatan, lintang utara ya. Bujur nanti ada garis khatulistiwa itu garis 0. Nah, itu nanti bisa dibuat dalam bentuk koordinat. Itu namanya koordinat juga. Untuk mengetahui letak. Nah, nanti fungsinya sebagai Google Map misalkan. Dan kita bisa mengetahui jarak antara dua kota, ya, dua titik, dua tempat, dan sebagainya. Itu fungsi dari koordinat. Nah, koordinat kartesius itu ya bentuknya seperti ini ya. Ini kalau untuk dua variabel, ini saya gambarnya nggak terlalu bagus ya. Enggak udah pernah paham lah, di sini X, di sini Y gitu ya. Nah, di sini X, itu Y. Ada juga nanti kalau untuk yang tiga variabel, cuman kita bahas dalam kalkulus 1 ini, kita cuma bahas dua variabel. Kalau dalam tiga variabel, ini saya gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, biasanya kalau saya sukanya nulisnya X, Y, Z. Cuma ada beberapa yang nulisnya di sini X, di sini Y, di sini Z. Cuma nggak masalah, karena kalau dalam koordinat kartesius dibangun 3 dimensi, bangun ruang, itu ya ada atas, bawah, samping. Nah, di sini kita cuma bahas untuk koordinat kartesius di 2 variabel. Untuk yang 3 variabel, besok kalian akan temukan di kalkulus peubah banyak di semester 3 kalau nggak salah. Semester 3. Oke? Kalau nggak 3, semester 4. Oke ya? Paham ya? Jadi, ini yang dinamakan koordinat kartesius. Kalian sudah pernah bahas, kita cuma ngulang aja. Nah, koordinat kartesius itu dalam penulisannya, misalkan saya punya ada titik ya, titik di, misalkan, X-nya di sini angka 3 ya. Di sini ada angka 2, berarti saya punya titik di sini. Berarti ini titik nulisnya seperti ini, 3,2. Berarti penulisannya itu
X, Y. Gitu ya. Jadi misalkan saya punya titik di sini titik A, nah tulisan titik tulisan kok L. Saya punya titik A di sini, tulisnya 3,2. Ini artinya apa? Itu adalah titik A itu berada di koordinat X-nya itu 3, Y-nya itu 2. Kalian udah paham lah. Nah, itu kalau dalam penulisan koordinat Kartesius. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jarak ya? Jarak dari koordinat Kartesius. Jarak dari dua titik. Nah, kalau kemarin dalam sistem bilangan real kita belum ngomong tentang koordinat Kartesius, baru satu variabel, cuma X saja. Ya. Kemarin kita cuma bahas ini kan. Ini namanya garis bilangan. Ya. Kemarin ada garis bilangan. Garis bilangan itu semakin kanan nilai semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Gitu kan? Nah, karena garis bilangan, maka misalkan saya punya titik di sini, ini angka 1, dan di sini angka 3, gitu kan? Maka saya punya titik A di sini ya. A, ini B, maka jarak antara A sampai B, jarak itu sama dengan ya 1 kurangi 3, tapi dikasih mutlak. Kemarin kita sudah bahas ya nilai mutlak ya. Jadi jarak itu nilai mutlak dari selisihnya, atau selisih. Ya, selisih antara 1 dan 3 itu kan 2, berarti jaraknya 2. Itu ya. Nah, sekarang permasalahannya kita perluas lagi. Kalau tadi sebelumnya, kalau kemarin kita bahas dalam apa namanya ini, garis bilangan cuma satu garis ini aja ya. Maka gampang cari jaraknya ya. Nyari jarak dari dua titik itu gampang ya, tinggal cari selisihnya. Bagaimana jika kita mencari jarak antara dua titik di koordinat Kartesius? Di situ ada X sama Y. Gimana cara mencari jaraknya? Sekarang saya punya titik di sini. Mana ya? Titik di sinilah ya. Titik di sini, ini angka 5 misalkan. Misal contoh. Ini titik B 5,0. Artinya X-nya angka 5, Y-nya 0. Maka jaraknya A sampai ke B sini itu berapa? Nah, itu ya. Itu yang akan kita cari nanti. Caranya gimana? Ya gampang. Kalau kalian pernah belajar Pythagoras, unmute ya, biar kalian bisa ngomong ya. Yo. Kalian pernah belajar Pythagoras enggak? Pernah. Pernah ya? Misalkan saya punya titik di sini, saya perbesar. Titik di sini tadi ini 3,2 ya. Sama punya titik di sini 5,0. Kan buat garis ini ya. Jaraknya berapa? Kan kita nggak tahu. Gitu ya? Iya, Pak. Caranya kita buat segitiga. Siku-siku. Itu ya. Caranya kita buat segitiga siku-siku. Kan jadi segitiga siku-siku tadi. Pythagoras masih ingat rumus Pythagoras? Masih, Pak. Gimana? Masih, Pak. Misalkan Segitiga panjang. Oh, mantap. Saya punya di sini A, B, berarti sisi miringnya berapa? A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikuadratkan. Tambah B pangkat 2 B pangkat 2 dikuadratkan. Kuadrat gimana? Gini. Enggak, apa Pak? Sama hasilnya itu dikuadratkan. Akar A tambah A kuadrat. Ah iya Pak, akar A tambah akar B. Sorry Pak, maaf Pak. Oke, aku tahu maksudmu. Sebenarnya itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya Ya, gampang nyari jarak itu. Rumusnya ini. Cuma tingginya berapa nih? Misalkan ya. Di sini angka 2 nih. Berarti tingginya berapa sini? 2 Pak, 2. 2. Sini? 3. 3 ke 5 berapa? 2. 2. Berarti Oh iya, sorry Pak. jumlahnya berapa? Akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 5 kuadrat. 2 kuadrat. Nah, oke ya. Gampangnya seperti itu. Nah, ini kita generalisasikan.
Giliran sih. Jadi kalau saya hapus ya. Kalau saya punya titik ya, kan. Saya punya titik A itu di X1, Y1. Saya punya titik B di X2, Y2. Berarti jarak A ke B itu berapa? Jaraknya berapa? Kalau dibuat rumus. Bisa nggak? Yo. Bisa buat rumus nggak? Kita bikin rumus sekarang. Kalau tadi kan kita dalam bentuk angka ya ini ya. Bentuk angka ya. 3,2 sama 5,0. Jaraknya gimana? Ya jaraknya tinggal 3 kurangi 5. 2 kurangi 5 kuadrat kan? Ditambah 3 kurangi 5 kuadrat. Atau selisihnya. Gitu kan? Kemudian diakar. Ya kita bikin aja seperti itu. Berarti gimana? Berarti akar apa? Misalkan ini saya kasih X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti apa? Rumusnya apa? Akar X2 kurang X1 kuadrat. X2 kurangi X1 kuadrat, terus? Kuadrat. Tambah. Ditambah Y2. Y2. Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, gini ya. Berarti? Iya, Pak. Oke, berarti kita dapat rumus nih sekarang. Hapus. Hapus semua ya. Dan jika diketahui titik A itu X1, Y1 dan B itu X2, Y2, maka jarak A dan B adalah apa tadi jaraknya? Akar X2 kurangi X1 sama X1 kurangi X2 kuadrat itu sama ya? Ya. Kalian boleh nulis gini, X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Ini ya. Atau kalian juga bisa nulis X1 kurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurangi Y2 kuadrat. Ini sama. Jarak tuh gini. Sama nih. Ya, silakan kalau mau ditulis. Baca nggak tulisan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Pak, mau ditulis.
Udah ya? Udah ya? Contoh sekarang. Contoh. Gampang aja nyari contoh. Contoh. Diketahui. Oh ya. A itu 2,-1. Dan B -1,3. Yo, berapa jarak? Jarak A ke B-nya berapa? Jarak A ke B berapa? Kita punya A-nya itu 2,-1, B-nya itu -1,3. Jaraknya berapa? Saya pakai minus-minus biar kalian terbiasa dengan angka-angka minus. Berapa kira-kira? Jaraknya? Berarti gimana? Akar temu? Akar dalam kurung 2 kurang tambah 1. Ya, kurangi -1 ya. Nah, kita Iya, tambah Pak. 1 kuadrat Ya, di kuadrat tambah -1 tambah 3. kurangi 3 kuadrat. Betul. Jadi berapa nih? Terus Akar hasilnya 2 kurangi 25, 1, 3 kuadrat ditambah -4 kuadrat ya. kuadrat. Iya, Pak. 9 tambah 16. 16. Akar 25. Berapa akar 25 itu? 5. Iya, Pak. 5 hasilnya, Pak. Gampang ya? Masih gampang. Gampang, Pak. Gampang ya? Nah. Oke. Nah, sekarang kita perluas lagi. Ini kan masih titik ya. Nah, kalau dalam dia koordinat kartesius, kalau kita punya titik, ini hapus ya. Nah, kita punya 2 titik. Dalam koordinat kartesius kita punya 2 titik. Nah, 2 titik itu dapat kita hubungkan dengan 1 garis. Iya enggak? Misalkan saya punya koordinat kartesius ini toh. Punya 2 titik sini sama sini. Nah, berarti kan ini bisa saya bikin garis toh. Iya enggak? Bisa saya bikin garis seperti ini. Garis yang menghubungkan 2 titik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah persamaan dari garis itu apa? Mungkin kalian sudah pernah belajar ya di SMA, persamaan garis lurus. Itu ya. Jadi garis lurus itu adalah garis yang menghubungkan antara 2 titik. Minimal 2 titik. Ya. Itu namanya garis lurus. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam persamaan garis lurus, kita masuk ke yang namanya gradien atau kemiringan garis. Kenapa kok ini penting? Karena dari gradien ini nanti kita bisa melihat, oh garisnya itu miring ke sana. Oh garisnya miring ke sini. Atau garisnya itu tegak lurus, atau garisnya tidur. Atau tidak miring banget. Gitu ya. Nah,
Itu fungsi dari kita menentukan gradien. Dan nanti dapat juga melihat dengan gradien itu dua garis itu tegak lurus. Tegak lurus itu saling silang ini. Tegak lurus, siku-siku ya. Bentuk siku-siku tegak lurus. Atau garisnya itu sejajar. Sejajar seperti ini. Jadi garisnya itu tidak ketemu. Sampai sana, sampai sini tetap sejajar. Nah, itu nanti dapat kita identifikasi dengan yang namanya gradien atau tingkat kemiringan dari garis. Nah, rumus dari gradien itu, misalkan saya punya dua titik, misalkan seperti tadi ya. Di sini, berarti misalkan saya punya titik A itu 4,2, misalkan. Misal ya. Misal, dan saya punya titik B di sini. Ini misal, kok 4,2 sih salahnya. 2,4. Titik B di sini 5,1 misalkan. Bisa 5,1 gitu ya. Nah, kemiringannya tuh gimana sih ngitungnya? Nah, gini ya. Yang paling gini. Nah, kemiringan itu gradien kalau lambangnya itu M, itu rumusnya adalah kenaikan dibagi dengan kanan kiri. Kanan kiri itu apa? Kanan kiri itu apa? X. Kenaikan. Kalau kenaikan atas bawah. Kalau kanan kiri namanya apa? Sisi. Lurusan. Lurusan. Sisi. Sisi. Kalau atas bawah kan kenaikan keturunan. Kalau kanan kiri Ya, apa? Pergeseran. Kanan kiri ya. Ya, pergeseran, Pak. Oh, pergeseran. Ya, Ya, Pak. Geseran. Nah, gini. Kalau kenaikan, kalau di SMK kami Y per X, Pak. ya bentar, ini belum masuk ke situ. Kalau Iya. kenaikan, kan ini koordinat kartesius itu kalau samping ini X, sini Y gitu kan? Atau? Iya, Pak. Iya, Pak. Y kan berarti kan naik turun. Iya, Pak. Berarti kalau kenaikan itu dilihat dari Y, gitu kan? Y. Nah, Ya, Pak. berarti kenaikan itu apa? Selisih dari Y, Y. gitu kan? Iya. Berarti yang sama dengan apa? Y1 kurangi Y2. 2 kurang per maksudnya. Dibagi dengan geseran. Geser itu kanan kiri. Kanan kiri apa sih? Ya. X1. X1. Kan? Karena ini Y1 kurangi Y2, berarti sini X1 kurangi X2. X2. Itu ya. Jadi rumusnya gradien itu Y1 kurangi Y2 dibagi X1 kurangi X2. Atau Y2 kurangi Y1, sama aja sih. Dibagi X2 kurangi X1. Sama aja. Nah, tadi kan saya paham ya. Saya katakan gradien itu dapat melihat bentuk dari garis ya. Bisa miring ke kiri, kanan, atau tidur ya, horizontal, atau garis itu vertikal. Itu ya. Jadi ada 4 tipe ya garis itu ya. Miring ke kanan, ini miring ke kiri, miring kanan, miring ke kiri, horizontal, vertikal. Itu gradiennya nanti dapat kita identifikasi. Mau tulis dulu? Udah, Pak. Belum saya hapus. Nah. Berarti saya bagi 4 ya. Jadi saya bagi 4. Sekarang kalau misal ada garisnya miring ke kanan, misalnya ya, miring kanan. Misalkan di sini saya tulis koordinatnya berapa ini 1,1. Kalau kanan berarti 3,3 misalkan ya.
Miring kanan ya. Berarti apa nih? Gradiennya berapa? Pak, apa tulisannya kecil, Pak? Nggak nampak, Pak. Oh, kecil ya? Oh, ya, Iya, udah. Pak. Terlalu kecil ternyata. Jangan saya punya garis. Iya ya, besar ini ya. Ini. Ah, iya, Pak. Ini ya. Ini 1,1, ini 3,3 misalkan ya. Berarti Iya, Pak. gradiennya berapa? Dalam kurung Berapa? 3 kurang 1. 3 kurangi 1 dibagi 3 kurang 1. berarti berapa? 2 ya? 2/2. 2/2 ya? 2. Iya, Pak. 2/2 sama dengan 1, Pak. 2/2 sama dengan 1. Oke. Sekarang kalau miring ke kiri. Misalkan gini, ya toh. Di sini angkanya 3,1 misalkan, dan di sini 1,3. X-nya 1, Y-nya 3 kan, semakin ke atas semakin besar Y-nya. Iya, Pak. Berarti M-nya berapa? 3 kurang 1. 3 kurangi 1 dibagi 1 kurang 3. 1 kurangi 3. Berapa nih? Iya, Pak. 2 per 2. min Min 2. 2. Ya? Min? Iya, Pak. Min 1. Sekarang selanjutnya kita punya garis horizontal. Horizontal itu gimana? Tidur ya. Horizontal. Ya. Horizontal. Kelihatan di sini garisnya? Jelas, Pak. Nah, misalkan saya punya titik 1,3 sama 3,3. Kan kalau horizontal Y-nya sama ya. Iya, Berarti Pak. gradiennya apa? 1 kurang 3. 3 kurang 1. Nah. Y-nya dulu loh. Y. Y-nya dulu. Berarti apa? 3 kurangi 3 kurang 1. 3. dibagi 3 kurang 1. 3 kurangi 1. Berapa ini? Iya, Pak. 0 ya. Iya, Pak. Oke, yang selanjutnya kita punya garis naik. Ini. Misalkan di sini lagi 1,1 wes. 1,1 yang atas 1,3 lah, nggak apa-apa lah. Jadi M-nya berapa? 3 kurang 1. 1 per 1 kurang 1. berapa nih? 0 juga, Pak. 2 per 0. Enggak 0. Iya, Pak. Hah? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. 2 per 0 itu tidak terdefinisi. Ya, lambangnya seperti itu. Iya, Pak. Ya, definisi ya. Iya, lambangnya ya. Lambangnya kita anggap gini aja ya. 8 tapi tidur, Pak. Ya. Nah, iya. Oke, sekarang dari sini kelihatan ya perbedaannya. Jadi, jika gradiennya ini positif atau negatif? Positif ya. Positif, nih, maka apa? Garis miring kanan ya. Naik ke atas. Miring kanan. Nih. Sekarang jika gradiennya itu negatif, maka garis Ke bawah. miring ke kiri. Ya terserah kalau mau bawah atau atas juga boleh. Terus sekarang jika gradiennya itu sama dengan 0, gitu, maka garis apa ini? Lurus. Horizontal. Lurus. Ya emang namanya garis lurus ya lurus. Keempat, jika gradiennya itu mendekati sehingga, maka apa nih? Vertikal. Garis Vertikal. vertikal. Itu ya. Jadi Ya, Pak. dari sini ketahuan bahwa kalau gradiennya itu semakin mendekati 0,
baik dari positif atau negatif, ya, maka dia akan semakin horizontal. Enggak. Kalau dia memang benar-benar horizontal, berarti gradiennya sama dengan 0. Tapi kalau gradiennya semakin besar, ya, semakin besar, maka dia semakin tegak ke atas, semakin vertikal. Itu ya. Tuh, biasanya yang dikasih tahu yang atas nih sih. Miring garing, miring kanan. Tuh, silakan kalau mau ditulis. Ini tinggal 5 menit. Ini nanti kalau mati, kita join lagi ya dengan ID yang sama password yang sama ya. Gitu ya. Halo? Kalau Ya, Zoom Pak. Ya, Pak. Zoom kan cuma 40 menit terus mati. Tapi enaknya Zoom itu bisa direkam. Jadi nanti bisa di-upload rekamannya. Kalau Google Meet itu ternyata kemarin harus bayar kalau mau bisa ngerekam. Ya. Oke, habis ini kita nanti ini tinggal 3 menit. Halo? Rizal. Bangun, Rizal. Ini tinggal 3 menit. Kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu. Setelah ini kita langsung join. Ini langsung aja nanti. Habis ini langsung join dengan ID dan password yang sama. Habis ini kita bahas tentang persamaan garis lurus ya. Dari mana kita dapatkan persamaan garis lurus yang dulu di SMA diajarkan, kalau yang dapat ya. Oke, setelah itu nanti kita coba latihan soal ya. Oke, kita akhiri dulu ya. Langsung kita join lagi habis ini ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai nulisnya ya? Oh ya. Ini saya upload juga kok. Join lagi langsung dengan ID yang sama. Terima kasih.